Assalamualaikum teman-teman, hai balik lagi sama aku Intan. Kali ini aku mau nge-review buku yang baru aja selesai aku baca, yang judulnya Purpose, karya Alamanda Santika Santoso, yang merupakan ex-vice president Gojek Indonesia dan founder Binar Academy. Nah, buku ini terbitnya tahun 2018, tapi baru aja aku baca di tahun 2021. It's okay, tidak ada kata terlambat guys. Nah, untuk covernya sendiri, pas kalian baru lihat, pasti first impressionnya kayak wow, ini sangat-sangat menarik banget, kayak tidak seperti buku self improvement biasanya gitu, kayak bukan buku biografi, bukan buku untuk bikin kita semangat, motivasi gitu, nggak ada gitu kan. Ini kayak justru berasa kayak buku fiksi, malah kayak novel gitu, karena bener-bener kayak colorful, menarik gitu. Nah, pas aku buka ternyata dalamnya itu juga sangat menarik teman-teman. Nih, ada ilustrasi-ilustrasinya dan warna-warni juga, jadi bikin kita tuh nggak bosan gitu. Nah, buku ini terdiri dari 125 halaman, terbagi jadi 4 bab. Bab pertamanya itu knowing myself, terus yang kedua itu unlearn and recreate myself, dan yang ketiga ada create something driven by purpose, dan terakhir ada penutup gitu. Jadi cuma 4 aja, tapi bener-bener pas kalian baca itu berasa kayak dibawa ke dunianya Mbak Ala gitu. Jadi bukunya itu bener-bener kayak membawa kita merasakan apa yang dirasakan beliau ini, dari kayak perjalanan hidupnya dari step ke step gitu, dan bahkan kayak menceritakan siapapun yang dia temui dan hal apa yang terjadi itu tuh bener-bener kayak kita kayak masuk ke dalam ceritanya gitu, masuk ke dalam buku ini. Bahkan kayak ini sama sekali nggak menggurui banget, karena berasa kayak Mbak Ala ini cerita ke kita, kayak curhat gitu. Jadi bener-bener kayak kita tuh lagi mendengarkan cerita teman kita. Jadi bener-bener buku ini kayak bawa kita tuh kayak lagi dengerin curhatnya teman, tapi kita enjoy gitu. Nah, untuk bab satunya itu yang knowing myself itu diawali dengan cerita beliau yang pengen sesuatu, maksudnya punya cita-cita tapi tidak bisa tercapai karena terkendala biaya gitu. Dan itu tuh bener kayak sesuai sama apa yang aku rasakan juga, tapi beliau tetap bangkit untuk tetap menjalani hidup dan menjalani apa yang memang sudah Tuhan gariskan untuk kita gitu. Jadi kayak dari bab 1 itu kita bisa merasakan semangatnya Mbak Ala gitu. Semangat dia buka usaha, semangat dia untuk bertahan hidup, semangat dia untuk tetap kuliah gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi pembelajaran untuk kita juga. Kalau misalnya sesuatu yang memang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dan itu tidak tercapai, ya it's okay, kayak kita harus tetap bangkit dan menjalani hidup yang udah ada, yang udah dikasih dan ditakdirkan sama Tuhan gitu. Dan untuk yang bab 2 ini udah mulai masuk tentang Gojek gitu, kayak perjalanan kehidupannya beliau di Gojek gitu. Terus ada bahas tentang Pak Nadiem Makarim juga, itu bener-bener kayak asik banget. Dan di bab 2 ini aku juga kayak suka banget beberapa quotes yang emang menampar banget sih menurut aku. Nih, yang paling aku suka itu oke, aku bacain ya. If you want to change the world, change yourself. Jadi kayak ketika kita pengen merubah dunia, ya kita harus merubah diri kita dulu gitu loh. Jadi kayak jangan sibuk untuk mengubah yang lain-lain, mengubah orang lain, tapi cobalah untuk mengubah diri kita dulu gitu. Dan yang kedua adalah you are the inspiration, you are the gift, you are born perfect to remember and recreate who you are. Jadi kayak kita tuh emang terlahir udah sempurna gitu, instead of kayak kata orang kita tuh sebenarnya penuh dengan kekurangan karena hidungnya pesek lah, karena kurang tinggi lah, atau kayak kurang pintar atau segala macam. Ya kita nggak usah dengerin itu, karena kita bisa kayak merecreate who you are gitu, kayak siapa kita gitu. Jadi kayak bener-bener kata-katanya itu pun, quotes-nya itu bener-bener kayak membangkitkan semangat lagi dan bikin kita tuh kayak berpikir, oh iya ya gitu, kayak ternyata kita nggak perlu sibuk ngubah-ngubah orang, yang penting kita mending ngubah diri kita aja dulu gitu kan, menjadi versi yang lebih baik gitu. Oke, lanjut untuk yang bab 3, ini lebih ke
menceritakan kesadaran Mbak Ala bahwa untuk mencintai orang lain, mencintai sekitar, orang sekitar, itu tuh perlu untuk mencintai diri kita sendiri dulu. Kita perlu untuk merawat diri kita perlu untuk peduli pada diri kita sendiri dulu, baru kita bisa merangkul orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kayak bab 3 ini bener-bener kayak favorit aku juga, karena aku tuh lagi berproses untuk mencintai diri aku gitu kan, kayak emang lagi menggalakkan love myself gitu kan. Jadi kayak pas banget buku ini, benar-benar kayak menambah keyakinan aku untuk aku tuh perlu gitu loh peduli sama diri aku. Nah, selain itu ada part kesukaan aku yang paling aku suka, itu tuh di halaman 82 tentang yang menceritakan kayak Mbak Ala itu merenungkan sesuatu pas dia lagi di suatu acara gitu, tentang kayak harus memaafkan orang lain gitu. Dan akhirnya di situ ditutup dengan beliau yang sadar kayak dari kata-kata masternya gitu, yang ngehandle acara itu, yang ngehandle sesi itulah kali ya. Ternyata orang yang memberi luka terhebat justru adalah malaikat terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia telah memberi pelajaran yang sangat besar bagi hidup yang sedang kita jalani. Dan ini nih kayak aku langsung nyes banget gitu pas baca ini, kayak oh iya ya, kayak aku yang sekarang, aku yang lebih baik itu tuh justru lahir dari orang yang melukai aku secara hebat gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak harus benci banget sama orang ini, karena justru orang yang sangat-sangat kita benci, orang yang sangat melukai kita, justru adalah orang yang buat kita menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi kita yang sekarang gitu kan, yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak memang kita sebaiknya tidak ada dendam, sebaiknya kita memaafkan orang itu, walaupun kayak kita benci banget sama nih orang, bener-bener dia itu kayak nyakitin banget, tapi kita harus kayak memaafkan gitu. Karena hidup dengan dendam itu sebenarnya bikin hidup jadi kayak kurang enak lah gitu kan, kayak berasa nggak bahagianya gitu kan. Karena memang hati itu harus kayak kalau bisa kita bersihkan terus. Jadi kayak dari iri dengki, entah itu dari rasa dendam, itu tuh harus kayak kita coba bersihkan sendiri gitu, untuk ya bikin bahagia gitu, untuk bikin hidup kita lebih nyaman lagi gitu. Banyak banget ya bacot saya. Nah, kalau untuk yang bab 4-nya ini kan penutup ya, jadi nggak terlalu banyak, jadi cuma ada sekitar 4 halaman gitu, yang intinya lebih kayak Mbak Ala itu mengajak kita untuk tahu tentang diri kita sendiri, untuk tetap semangat, dan dia juga kayak merangkum apa aja yang udah buat beliau kayak gitu. Jadi kayak ya udah, itu kalau bab 4-nya lebih ke penutup aja gitu. Yang banyak isinya itu lebih ke bab 2, bab 3-nya itu kayak intinya banget. Jadi please kalau misalnya kalian baca buku ini jangan di skip karena bener-bener kayak setiap ceritanya itu, detail ceritanya itu bener-bener kayak menarik banget dan bisa dijadiin pelajaran hidup untuk kita juga gitu. Kalau untuk kekurangan dan kelebihan, untuk kelebihannya aku suka banget sama buku ini karena seperti yang udah aku bilang tadi, bukunya sangat warna-warni, bikin mataku tuh kayak nggak capek juga. Dan apa yang dituliskan itu benar-benar kayak kita tuh lagi dengerin curhat orang lain, dan itu tuh ngalir aja dan sama sekali nggak kerasa kalau beliau itu menggurui gitu, sama sekali enggak gitu. Untuk kekurangan, mungkin kalau kekurangan ini termasuk kekurangan enggak ya, kayak aku juga kayak agak kesulitan juga sebenarnya kayak memahami, kayak aku tuh pengen banget kalau misalnya baca suatu buku itu tuh kayak aku masuk ke dalamnya, tapi kayak ketika ini kan beda ya bidangnya sama aku, ini kan IT, jadi kayak aku tuh kayak ini apa gitu kan, kayak saya berasa bego gitu, walaupun sebenarnya ini udah lengkap banget, kayak misalnya ada istilah-istilah yang IT banget dan aku nggak ngerti gitu, itu tuh ada penjelasannya kayak HTML, CSS gitu, atau front page, atau domain gitu, atau hosting, itu tuh ada penjelasannya banget di sini lengkap gitu kan, di notesnya gitu. Tapi tetap aja kayak
aku agak lama juga baca buku ini, selain emang aku lagi adaptasi sama dunia kerja juga, dan aku butuh menyelam banget karena ini bukan bidang aku gitu, karena emang hampir ceritanya itu membahas tentang teknologi, karena kan backgroundnya Mbak Ala kan adalah IT gitu kan, jadi wajar aja gitu kan bahasannya IT gitu kan, tentang teknologi. Jadi ya udah itu aja sih, sebenarnya itu kayaknya bukan kekurangan deh, emang dasar akunya aja gitu kan. Aku sangat-sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca, selain kayak worth it aja gitu, kayak banyak hal yang bisa kita petik dari buku ini, banyak hal yang bisa kita adaptasi, karena ini benar-benar kayak buat kita merenung banget. Dengan harga sekitar 69.000 itu tuh bener-bener kayak worth it banget. Dan ini untuk harga Pulau Jawa ya guys. Kalau misalnya untuk harga di luar Pulau Jawa mungkin akan lebih mahal karena perihal ongkir dan lain-lain gitu. Nah, sekian review dari aku, semoga ini bermanfaat. I'll see you in my next video. Bye bye.